Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan dari video yang sudah kalian praktekkan, ketikkan untuk UAS itu yang latihan kode igniter. Oke, pertama kalian harus tahu relasi ya. Kalian harus tentukan dulu kalian ingin membuat studi kasus apa. Kalau dalam kasus Pak Lukman, beliau itu ingin membuat studi kasus dalam contoh prodi. Jadi di sini kalau kalian udah menentukan kasusnya itu untuk prodi, maka dalam prodi itu harus ada tabel apa aja. Tentunya ada tabel untuk menyimpan prodi, dan juga ada untuk tabel semester dan tabel mahasiswa. Ini sebagai contoh aja. Kalau kalian misalkan ingin membuat studi kasus sendiri, maka lakukan hal yang sama. Misalkan toko mebel gitu, saya nggak tahu cara bacanya kayak gimana, yang penting toko yang membuat kerajinan kayu gitu. Di toko mebel kalian bisa menentukan apa aja. Kalian bisa menentukan corak atau motif. Isinya apa aja? Isinya kayak misalkan motifnya itu berbunga-bunga, atau motifnya polos, atau motifnya itu soal sosial gitu, gambaran orang-orang gitu, bisa aja kan. Terus kalian bisa menentukan warnanya bisa putih atau polos dalam artian yang sudah dipelamir gitu ya. Saya nggak tahu apa bahasanya, tapi yang saya tahu sih kayak gini, pelamir gitu. Terus satunya bisa jadi kayak tipe produk yang dihasilkan. Misalkan produk kayak gini, produk yang dihasilkan di toko itu apa aja. Bisa dari kursi, ada meja, ada lemari, dan lain-lain. Kalau kalian udah mendapatkan kasus kayak gini, sekarang kalian buatkan tabelnya. Tabelnya itu gimana? Ya tabelnya buat kayak gini aja, kayak semacam prodi. Corak atau motif ini bisa taruh di prodi. Nanti di sini di corak atau motif ada kolom apa aja. Kolomnya tentu saja ada ID corak atau motif gitu. Terus ada nama motif gitu. Ya kayak gini aja, nggak usah yang ribet-ribet. Pada semester juga kalian bisa membuat pada warna, jadi ID warna, koma, apa lagi, nama warna gitu. Untuk produk kalian bisa buat kayak gini, ID produk misalkan, terus tipe produknya untuk menentukan apa yang dibuat itu apakah kursi atau meja atau lemari gitu ya. Terus kita isi dengan misalkan nama model ini yang dimaksudkan adalah nama model produk ya. Ini bisa kalian customisasi, bisa kalian ganti-ganti. Terus contohnya lagi, ini kan kita disuruh cari studi kasus yang mana 3 tabel berelasi kan ya. Oke, seperti yang sudah kalian coba, mahasiswa itu berelasi dengan semester dan prodi. Relasi itu yang kayak gimana? Relasi itu adalah ketika tabel mahasiswa menggunakan nilai dari tabel semester. Oke, jadi gini, berelasi adalah menggunakan kolom yang sama pada tabel lain. Misalkan mahasiswa nih, ada NPM, nama, JK, tempat lahir, tanggal lahir. Ini punyanya mahasiswa kan ya, wajar ini, udah umum. Nah setelah itu pada tabel mahasiswa ada ID semester. ID semester ini nyimpannya mau disimpan apa? Nanti disimpannya itu samakan dengan yang di sini.
Ya sebenarnya tergantung kasusnya kalian, tapi normalnya itu disamakan. ID Prodi juga, ID Prodi itu disamakan dari tabel Prodi. Sebutannya kalau yang ada di tabel mahasiswa kayak gini, ini sebutannya adalah foreign key kayak gini. ID Prodi sama ID semester ini adalah foreign key dari tabel mahasiswa. Kalau primary key ya di sini ID semester, ID Prodi. Jadi berelasi adalah menggunakan kolom primary key yang sama pada tabel lain. Pada tabel ini menggunakan primary key untuk digunakan ke tabel mahasiswa. Jadinya nanti bukan primary key lagi sih, jadi foreign key. Itu kalau kalian ngerti soal kelas extends, kalian harusnya nggak repot soal mahamin foreign key dan kayak gini. Soalnya itu primary key itu adalah induk dari foreign key, bisa dibilang kayak gitu. Jadi harusnya kalian nggak ada masalah kalau kalian udah tahu soal kelas extends, soal pewarisan ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita akan bahas apa? Dalam kasusnya Pak Lukman, beliau itu ketika membuatnya, pertama kalian kan sudah ya menentukan tabel-tabelnya, kolom-kolomnya sudah kalian tentukan. Setelah itu kalian buat model. Kita bahas dari Prodi dulu. Seperti yang sudah kalian coba praktekkan dari video Pak Lukman, tabel ini sebagai nama tabelan ya, Prodi. Terus primary key ini allowed fields. Allowed fields ini gimana? Allowed fields itu adalah kolom-kolom yang boleh kalian input secara manual. Secara manual itu gimana ya? Ketika kalian mengirimkan data dari aplikasi kalian, maka data itu bisa dimasukkan ke database. Itu allowed fields. Allowed fields itu adalah kolom yang diperbolehkan untuk kalian masukkan secara manual atau ubah gitu. Terus ini ada untuk yang kayak gininya, ini harus sama dari tabel kan ya. Terus oh iya, seharusnya saya bahas env dulu kayaknya mungkin. Ada titik env. Ini development, gunanya untuk kalau ketika kalian bikin aplikasi terus apa ya, mau ngedebug gitu, mau nyari error, itu kalian pakai development. Kalau kalian pakai yang satunya, maka errornya nggak akan kelihatan. Base URL aplikasinya ya, kalau base URL nih, localhost 8080. Kalau seandainya kalian ngeganti di sini jadi 7000 berapa gitu, maka di sini perlu diganti juga. Terus di sini nama database ya, nama database, username untuk examnya normalnya kayak gini kalau exam, yang lainnya biarkan. Oke, itu udah terkoneksi dengan belajar CI kan ya, terkoneksi dengan belajar CI. Setelah itu next kita ke controller Prodi. Di atas sebelum kita menggunakan Prodi model, kita panggil dulu, gunakan dulu, pakai use kayak gini, Prodi model as pm, atau asnya bisa kalian hapus seperti yang Pak Lukman lakukan. Asnya beliau urungkan untuk menggunakannya. Setelah itu kalian kan buat variabel pm, construct this pm new pm, membuat objek gitulah yang biasa kan ya. Setelah itu kalian membuat variabel data, variabel array asosiatif gitu ya, variabel data yang kuncinya adalah data prodi, yang mana diisi dengan this pm
fan ini dari mana? Fan ini bawaannya dari kode igniter. Kalian nggak perlu banyak mikir ini fan kayak gimana cara kerja di belakangnya. Kalau mau mikir kayak gitu, nanti di belakang akan saya sarankan channel dari web programming Unpass display and find. Jadi data prodi dia akan menerima data dari tabel prodi, teknologi informasi, syariah, dia akan diterima di situ. Oke, lama ya kayak gini. Dia akan menampung ini data prodi akan menampung dari apa yang sudah dikerjakan di sini. Dia akan mengambil dari tabel di sini. Kalau misalkan di sini diganti jadi syariah 2, terus saya refresh, otomatis berubah kan ya, nggak heran udah kan, karena dia mengambil data dari database. Setelah itu kita buat variabel array asosiatif lagi yang dengan judul main title, isi kayak gini title. Nah, terus ada return ya kayak gitu, mengembalikan nilai ya. Sekarang yang ingin kita kembalikan adalah view. Seperti biasa dia ada di mana, ini dia views. Dia akan masuk ke views, terus kita tentukan foldernya layout, terus ada di prodi, masuk ke konten, ke sini. Masuk ke kontennya. Terus setelah itu kita mengirimkan variabel data yang isinya nanti ya kayak gini semua. Kita kirimkan ke konten. Nah, yang agak unik di sini atau yang unik gitulah, kita kan membuatnya array asosiatif dengan indeks data prodi, tapi kita di sini manggilnya langsung aja $data prodi. Kita panggil sebagai variabel biasa. Itu unik menurut saya. Kayak misalkan main title isinya program studi prodi kan, dia tuh langsung dipanggil variabel main title, langsung dijadikan variabel. Ini kan hasilnya dari main title. Setelah itu kita bahas apa lagi? Ngambil data udah, sekarang ditambah data ya. Oh iya, kalian localhost /2080/prodi. Prodi ini apa? Dari mana sih prodi? Prodi itu dari controllernya. Tergantung controllernya. Seandainya controller saya ini diganti menjadi prodi 2 gitu, ya walaupun nanti mungkin akan ada error. Coba kita rename aja ya. Jadi prodi 2. Ini kita refresh, masih prodi biasa, not found kan. Kalau kita kasih jadi prodi 2, oke. Oh ya, kalau kalian ngeganti nama file, kalian pastikan ganti juga nama kelasnya. Kita coba lagi. Tuh, nggak ada perubahan kan ya. Kalau kayak gitu kita kembalikan, kita jadikan prodi lagi. Oke, sudah diindeks ya. Sekarang ke tambah seperti biasa ya, isinya kayak gini. Kita cek di metodenya. Oh ya, tadi kan ini base URL ya. Ini controller yang kalian panggil. Yang tadi saya ganti prodi 2 itu, sekarang jadikan prodi lagi. Ini controllernya kan. Terus ini metodenya, metod tambah. Dia akan masuk ke sini. Kalau yang prodi aja dia akan masuk mana? Otomatis secara default dia akan masuk ke index, masuk ke sini. Kalau di sini ada isinya, maka dia akan mencari metod.
method atau function gitulah ya, biasanya sih dipanggil method. Setelah itu kita buat variable action, biasalah kan ya, main title, itu udah nggak heran kan kayak gini. Setelah itu kita buat variable data, bukan variable data lagi sih, array asosiatif data. Array, kenapa ini arraynya ditulis 2 kali? Karena ini nantinya untuk menyamakan dari hasil yang diperoleh dari sini. Dari mana? Dari sini. Karena di sini juga bertipe array 2 dimensi, maka di sini Pak Lukman menggunakan array 2 dimensi juga. Jadi di sini array data, indeks ke 0, ini array yang kedua, ini adalah indeks ke 0 ya. Setelah itu indeks ID prodi, kayak gitu. Untuk diedit juga kayak gitu, sama, indeks ke 0, nantinya kalau di vardam atau di dd gitu ya, di dd dia akan jadi indeks ke 0, terus slashnya indeks sebelahnya ID prodi. Kita langsung ke form, ini biasa, ini ketika di save nanti. Terus ini ya oke, ini kita bahas dulu. Read only, current URL true kan ya. Get segment 2, mungkin kalau kalian ada yang nggak bisa get segment sebagai 2 ketika di bagian edit ini, tapi kayaknya edit belakangan dah, aduh maaf jadi mengulur waktu kayak gini. Oke, kita lanjut ke value nya aja langsung. Value nya di sini dah, variable data, indeks ke 0, ID indeksnya prodi. Variable data indeks ke 0, indeks prodi. Kayak gitu cara manggilnya. Yang di hasilnya di sini juga ketika diedit dia akan sama juga. Kalau misalkan kita diedit TI tuh, keluarnya otomatis itu karena manggilnya kita manggilnya udah tepat. Variable data indeks ke 0, indeksnya prodi, sesuai dari tabel di database ya, ID prodi nama FK alias, sesuai itu. Kita kembali ke tambah lagi, tambah data, form ya. Return view ini sudah tadi dibahas di indeks ya. Oke, ini sudah kayaknya. Terus kalau kita tombol submit ini, dia akan masuk ke action kan ya. Actionnya apa? Actionnya itu adalah ini dia, prodi save localhost /28080 slash prodi, controllernya prodi ini sendiri, terus save, maka metode save. Gak heran udah kan ya. Nah setelah itu kita tangkap apa yang sudah dikirimkan dari sini, pakai get post. Kenapa pakai get post? Karena di sini pakai metodenya post, kalau di sini pakai get. Mungkin get, nggak tahu juga, saya nggak ngerti itu masih. Oke, kita baikkan, maaf. Ini ID prodi sesuaikan dari mana? Sesuaikan dari name, sesuaikan dari name juga, gitu ya. Udah nggak heran kan? Kita masukkan ke dalam variabel biar namanya menjadi ringkas gitu pemanggilannya. Setelah itu kita validasi. Ini seandainya kalian ID kode prodi misalkan nggak kalian isi, padahal rulesnya adalah required, wajib diisi. Kalau ada yang kosong, maka di sini akan bernilai ini kita hapus dulu ya. Di sini akan bernilai false kalau ada yang kosong. Kalau di sini
kosong, berarti kita balikkan menjadi true. Sebenarnya ya ikutin aja dah caranya yang Pak Lukman. Ini kan dibalikkan, yang tadinya nilainya false menjadi true sekarang karena ada yang kosong. Gimana kalau ini kita hapus dulu tanda serunya, ini kita sudah mengisi semuanya dengan benar, nggak ada yang kosong gitu, maka dia akan bernilai true. Setelah itu kalau ini sudah true karena nggak ada yang kosong, kalian udah masukkan secara benar gitu, kita balikkan, kasih negasi, maka dia akan bernilai false. Kalau false ya nanti nggak masuk ke sini dah ya. Kalau kalian ada yang kosong, dia akan jadi true kan ya. Kalau jadi true, maka akan melakukan ini, session set flash data error this validator list errors. Return seperti biasa, return yang mengembalikan nilai. Redirect itu arahkan ke alamat ini. Back itu menandakan bahwa sebelum kita masuk ke metode save, kita itu lewat mana dulu. Dalam kasus kita tadi, sebelum kita masuk ke save, kita itu masuk dari tambah kan ya. Setelah itu with input, saya nggak tahu ini bekerja apa enggak, tapi mari kita coba. Submit. Oke, ternyata with input ini nggak bekerja, atau saya nggak tahu gitu. Gitu. Oh, di sini saya lupa menjelaskan juga. Kalau yang Pak Lukman, validasinya ini segini, itu ada di dalam if kan ya. Nah, karena saya nggak suka dengan tampilan yang kayak gitu, saya rasa itu ribet untuk dibaca, jadi saya pindahkan ke dalam variabel gitu kan, jadinya ini lebih singkat, lebih kelihatan. If validate, oh gitu, lebih mudah lihat gitulah. Terus masuk ke else ya, kalian tangkap, kita buat variabel data, variabel array data, yang mana indeksnya id prodi. Ini jangan sampai salah dari database ya. ID prodi nama FK. Kalau K-nya K besar, maka harus K besar. Kalau K kecil nanti error kalian, atau nggak masuk nilainya. Terus ID prodi ini kita isi apa? Dari ID prodi yang sudah kita tangkap sebelumnya, yang di sini. Oke, sudah ya yang ini. Setelah itu kita lakukan validasi. This PM itu objeknya ya kan ya. Yang tadi itu saya rasa kalian udah nggak ada masalah. PM sama kayak mana, PM find gitu, sama udah kayak gitu. PM ya, insert itu masukkan data. Apa data yang mau dimasukkan adalah variabel data ini, ID prodi nama FK alias, dimasukkan sama dengan 0. Sama dengan 0 ini gimana? Jadi ketika kalian berhasil menginputkan data ini, kalau di DD sebagai pembuktian, DD gitu ya, kayak gini aja. Kalau kita tambahkan di tambah gini, misalkan kayak gini, kita isi terserah dulu. Kita submit. Oh, duplicate entry, maaf. 21341. Coba di sini jadi 5, kita submit. Nah, ini deh. This PM insert hasilnya 0. Itu artinya kalau di sini datanya udah masuk. Pak Lukman udah nyoba sendiri kan ya. Ketika beliau ngecek gitu bahwa datanya udah masuk. Integer 0, udah beneran ya. Terus ini matikan.
Ini kalau di refresh akan duplicate entry lagi ya. Duplicate entry 541 for key primary. Artinya primary-nya ini sudah digunakan. Jadi kalian bisa langsung ke tambah lagi kayak gini. Udah kan ya. Setelah itu return redirect, arahkan ke prodi tuh. Jadi kalau kalian berhasil udah di save gini kan ya, terus itu return redirect to prodi. Nah jadi di sini base URL nya /prodi to prodi. Jadi ini dihapus kayak sama dengan kayak gini, itu kayak gitu. Oke, udah gak ada masalah. Selanjutnya kita maju ke edit. Oke, sekarang ke edit gitu kan ya. Ini kalian apa ya, harus tahu fungsinya gitu ya. Jangan pas asal ngikutin, gimana ya, ya gitu. Kalau kalian nggak tahu, nanti kalau kalian mau buat kasus baru kalian akan kerepotan. Oke, ini ya, menuju ke di kiri bawah ini, pojok kiri bawah, dia menuju ke controller prodi, terus method edit, dan mengirimkan sebuah parameter. Parameternya akan ditangkap di dalam ID ya. Edit prodi, controllernya prodi, metodenya edit, terus ID itu akan menampung ini. Setelah itu ya ini biasa udah kan ya. Kita lanjut ke sini, data dis pm where itu seperti yang sudah kalian ketahui, itu yang mana, bukan ya, artinya yang mana ya, yang dalam artian yang mana, itu memilih data yang spesifik. Kalau kalian tanpa where, dia akan memilih semua data. Tuh, select bintang from prodi, dia akan memilih semua data. Kalau misalkan saya ingin prodinya sama dengan Ika gitu, maka ini where-nya saya hapus dulu. Ika prodi sama dengan petiknya Ika. Kita go coba. Tuh, akan cuma keluar yang prodinya Ika. Dia akan memilih secara spesifik kalau pakai where kan ya. Oke, seharusnya kalian udah nggak asing sama kayak gitu. Nah, kita milih datanya gimana? Where ID prodi. ID prodi ini dari mana? ID prodi itu nama tabel. Nama kolom ini ID prodi. $ID dapat dari mana? $ID dapat dari sini. Nilainya apa? Nilainya adalah parameter yang dikirimkan. Kita kan TI kan ya pada saat ini. Coba kita ke prodi lagi, kita ubah yang Ika. Yang pojok kiri di bawah tuh. Beda kan ya sama dari yang atas. Kita klik, maka nilai yang ini akan dikirimkan, terus ditangkap sama ID ini. Terus kita jadikan sebuah perbandingan. Find all ini agak berat ke saya ya, karena saya juga belum tahu detailnya, jadi saya nggak akan ngasih tahu untuk saat ini. Terus return view layout prodi form, udah biasa kan ya. Terus di sini saya akan cuma bahas satu untuk dieditnya. Ada read only, current URL, true, get segment 2. Mungkin di antara kalian ada yang pakai 3 gitu kan ya. Saya itu gak ngerti kenapa alasannya, tapi punya saya pakai 2. Karena normalnya kayak gini. Ini localhost,
ini indeks ke 0, prodi ini adalah indeks ke 1, edit ini indeks kedua. Array ya, dia bacanya array. Wajar kalau 2 sama dengan edit. Kalau kalian pakai 3, itu saya bingung cara bacanya. Dia kayak gimana? Kayak 1, 2, 3. Saya bingung cara bacanya itu kalau 3. Yang 2 kayak gitu. Ini indeks ke 0, ini indeks ke 1, ini indeks ke 2. Ini parameternya ya, indeks ketiga. Indeks ketiga ini parameter. Get segment. Oke, kayak gitu. Terus kita panggil variabel read only-nya. Jadi ketika kalian mengedit inputannya nggak bisa kalian ganti-ganti. Nilainya tetap gitulah. Setelah itu apa lagi ya? Udah. Kita lanjut ke update ya. Kalian tangkap seperti biasa, kalian validasi. Kalau kalian yang sebelumnya udah paham, seharusnya kalian nggak perlu penjelasan tentang ini lagi. Seharusnya kalau kalian masih butuh penjelasan, berarti kalian masih bingung dengan yang tadi, yang sudah kita bahas di depan. Nah, yang beda dari input adalah atau save, di sini ada kayak gininya. Kalau yang untuk di save, kita ini kecilkan dulu. Save, ini dia. Ini punya metode save ya, metode save. ID prodi itu dimasukkan. Sedangkan kalau di update, ID prodi itu tidak dimasukkan. Alasannya apa? Alasannya ya karena memang dalam kasus ini kita tidak ingin ID prodi itu diubah. Jadinya kita biarkan saja. Jangan sampai kasih peluang untuk dirubah. Setelah itu ini yang lainnya tangkap seperti biasa ya. Terus kita lakukan this pm update. Ini sama kayak where ya. Jadi kalau ke SQL kita update, klik update, gini ya, kasusnya kayak gini. ID prodi itu kita nggak mau merubah, prodinya misalkan jadi apa sih, humas, nama FK nya organisasi gitu, aliasnya HM. Nah, where ID prodi. ID prodinya tadi berapa ya? ID prodi kita cek di sini, contoh ini. ID prodi sama dengan nilainya, was. Kayak gini. This PM update ID prodi adalah dia jadi where. Masuk ke sini ya. Terus data dia akan masuk ke mana? Dia akan masuk ke set. Masuk ke sini. Kalau kalian ini paham, harusnya kalian udah nggak bingung. Nih. Perintah update. Tabelnya kemana? Prodi itu dapat dari mana? Ada di PM. PM itu apa? PM itu adalah objek dari prodi model. Nih, tabelnya prodi. Jadi kalian nggak perlu panggil apa yang lain gitu, nggak perlu kayak tabel prodi gitu, nggak perlu, udah otomatis di sini. Setelah itu update, variabel data dia akan masuk ke set ya, variabel data akan masuk ke set. ID prodi ini sebagai where. Kalau kita simulasikan, oke.
Ini Ctrl A, Ctrl C, ini kita go coba ya. Tuh berhasil ya, satu row efek berubah gitulah. Coba kita browse. Nih 21541 menjadi Humas Organisasi HM. Udah berubah. Udah ya, saya rasa udah cukup itu edit bagian update. Selanjutnya kita bagian ke delete. Delete itu sama juga ya. Kita ke prodi dulu. Nih. Cek kiri bawah, dia ada localhost, dia menjadi base URL. Terus prodi ini adalah nama controllernya. Delete ini dari metodenya. Terus yang setelahnya itu dia akan menjadi parameter. Controllernya prodi, metodenya delete, parameter ID 21541 tuh di bawah ya. Setelah itu kita jalankan dis PM sama kayak yang tadi di update ya, atau di insert. Kita delete. Apa yang ingin di delete? $ID. $ID ini jatuhnya kemana? $ID itu jatuhnya ke SQL lagi, coba biar kalian mungkin dapat gambaran gitu. Nah, $ID itu akan jatuh ke parameter yang ada di dalam delete ini akan masuk sebagai where. Jadi contohnya adalah ID prodi. Ini akan dicari berdasarkan primary key ya, sama dengan puts akan dicari berdasarkan primary key. Primary key-nya kita apa? Primary key-nya adalah kolom ID prodi tersebut. ID prodi. Kalau kalian misalkan ngasih ini dan atas nama Humas, di sini ganti Humas gitu, dia akan error nantinya, atau nggak ketemu lah, nggak akan berhasil ngapusnya. Kenapa saya bisa berasumsi kayak gitu? Karena ya ada kayak gini, ada primary key-nya. Primary key itu sebagai acuan dari sini. Ya dari sini dah. Untuk diupdate di sini di else-nya ya, ID prodi. Dia itu ngambil dari primary key-nya. Kalau ini diisi apa gitu, bukan ID prodinya, maka ya update-nya nggak berhasil. Karena yang dicari dia itu melalui primary key-nya. Ya, kayak gini. Akan dicari melalui primary key. Oke, kalau itu sudah pasti, udah ya. Delete, kita coba simulasikan. Kita go. Nih, kita hapus ya, oke. Satu row affected, berhasil. Kalau berhasil, return redirect to prodi. Udah nggak heran kan ya, tadi udah ada kok. Oke. Prodi kalian udah fix ya, udah selesai. Tadi yang saya lupa adalah view-nya ya, cuma ininya aja sih, return view, masuk ke layout, return view, ke view, terus masuk ke layout, masuk ke folder prodi, dan masuk ke nama filenya. Filenya apa? Form. Tapi nggak usah kalian form.php, nggak perlu, langsung form gitu aja. Terus kalian mengirimkan variabel data. Oke, sudah. Saya rasa itu sudah untuk prodinya. Setelah itu kita bahas yang bagian apa ya? Kita bahas bagian semester aja. Nanti untuk sisanya harusnya kalian udah bisa menebak-nebak kayak gimana jalurnya programnya.
seperti biasa buat modelnya kan ya. Di sini ada yang beda dari Prodi, ada use auto increment. Itu karena pada tabel kita di tabel semester menggunakan auto increment. Artinya kita nggak memasukkan secara manual nilainya, nggak kayak ID Prodi, nggak bisa kita customisasi, nggak bisa kita edit sembarangan gitulah. Ada allowed fields seperti biasa udah kan ya. Ini nanti aja. Di semester data semester. Oke. Seperti biasa ya, kita gunakan modelnya. Di sini kita juga memerlukan bantuan dari Prodi model. Kenapa? Nanti ada bahasannya. Oke, di sini udah kita buat modelnya. Terus buatkan objek. Setelah itu index this SM ini dari model kan ya, kita cek aja SM nya semester model. Setelah itu ada data semester nih, ini dia. Terus di sini ada join ya, ini yang mungkin agak berat, mungkin ini ada variabel data yang menampung DB tabel semester gitu. Terus kita lakukan join semester ini, dalam artian ini tabel utama ini tabel utama. Terus kita data join dengan tabel semester, kita gabungkan dengan tabel prodi, yang mana ID prodi pada tabel semester kita gabungkan dengan ID prodi yang ada pada tabel prodi. Metode penggabungannya gimana? Metode penggabungannya dia menggunakan left. Jadi gitu. Kayak misalkan di gini. Pada tabel semester kalian kita ke designer lagi. Pada tabel semester kalian cuma ID semester sama ID prodi kan ya, udah cuma punya itu aja. Nah tapi dengan join kalian menggabungkan tabel semester dan tabel prodi menjadi satu dari kolom yang sama. Kolom yang sama apa? Kolom yang sama adalah ID prodi. Ini berkesinambungan. Jadi kalau kalian udah make join kayak gini, kalian tuh bebas, udah bisa manggil kolom prodi, bisa manggil nama FK, bisa manggil alias. Itu gunanya join ya. Mungkin kalian udah paham kok. Soalnya UTS kemarin kan kayak gini juga. Semester ID prodi udah kayak gitu ya. Sebagai contoh misalkan kita DD, apa yang ingin kita DD adalah result. Dia itu ada di mana? Ada di indeks pemanggilannya. Jadi kalau saya ke semester masuk ke sini tuh kan ya, ada ID semester ID prodi, terus ada prodi juga, padahal pada tabelnya nggak punya prodi, tapi karena sudah kita join dia akan menggabungkan seperti kayak gini. Kita udah bisa manggil prodi, nama FK, alias, udah ya kayak gitu. Terus selanjutnya sisanya itu sama ya. Ini hapus lagi. Kita ke mana lagi ya? Ke edit kah?
Enggak sih, kayaknya sama aja itu. Kalau di bagian edit kita lihat-lihat skripnya, yang menurut saya itu beda dari Prodi. Apakah ada yang beda? Params. Ini apa? Update. Update. Saya ini agak dilema sama ini ya. Oke, di sini yang agak beda dari Prodi. Seperti yang sudah kalian ketahui, pada form di semester, form semesteran ya. Nih, di sini tuh ada input tipe hidden atas nama params. Value-nya kayak gini. Terus nih, kita update pada Prodi. Kalau kalian ngelihat lagi di Prodi, di function update tuh, ID Prodi nggak dimasukkan kan ya. Tapi kalau kita di sini ID semester dimasukkan, diisi dengan nilainya params. Itu saya kurang ngerti kenapa alasannya. Kurang nyoba-nyoba juga, bereksperimennya kurang, jadinya kurang ngerti masih. Terus kita lakukan validasi seperti biasa dan ya, nggak usah heran. Validasi, delete, udah gitu aja. Saya rasa udah cukup kayaknya ya. Oh maaf, bentar. Data semester ini kayak gimana? Coba kita edit. Syariah teknologi, data semester. Nggak jadi gitu dah ya. Untuk sisanya gimana mahasiswa sisanya bisa kalian rembuk dengan teman-teman kalian yang sudah lebih paham, yang menurut kalian lebih paham dari kalian, karena konsepnya sama aja kok, nggak ada yang berubah jauh. Oke, saya rasa udah cukup segitu saya share-nya tentang Pak Lukmannya. Selanjutnya adalah masuk sesi saran gitu ya. Saran saya, kalian kalau ingin belajar gitu, kalian ikutin aja dari mana ya, web programming Linpas. Kalian ikuti aja channel ini. Kalau saran juga dari saya, kalian bisa ngikutin dari HTML dasar, CSS dasar, sama CSS layouting. Alasannya apa? Mungkin di antara kalian itu ada yang gimana ya, di konten misalkan ada yang lupa ngasih tutup kayak gini, ada yang ketinggalan gitu misalkan, atau ininya tutup di sini paling belakang ketinggalan, atau bahkan mungkin nggak ada ininya. Jadi kalian, saran saya sih pelajari ya, biar kalian lebih teliti dan kalian tahu apa yang sudah kalian kesalahan apa yang sudah kalian buat gitu. Karena ini enggak gimana ya, kita prodi coba tuh, tampilnya itu jadi acak, bukan mas ya gitu,
tampilnya jadi acak, enggak apa sih namanya, aduh lupa lagi, bukan kode PHP-nya yang error tapi HTML-nya yang kalian salah penempatannya, jadinya kan kayak gini. Kita kembalikan lagi. Jadi kalian perlu hati-hati ya, perlu coba lihat-lihat. Bagi yang sudah paham, kalian apa ya, ketika nonton itu double speed aja videonya. Saya ini double speed nonton kayak gini kok. Saya udah nonton sampai sini sih, walaupun masih belum jago soal front end. Selanjutnya jalur back end. Ini untuk belajar PHP-nya ya, kalian bisa mulai dari sini agar kalian dasar kalian pemrograman lebih mantap gitu. Jadi kalau ketika kalian berdiskusi sama teman kalian nggak cuma menanyakan hal-hal yang sepele. Hal sepele itu yang kayak gimana? Hal sepele itu yang kayak gini. Misalkan kayak gini. Kita akan mengirimkan di apa ini? Prodi kan ya. Prodi form content index nih, main title kan ya, kalian malah my title gitu, n-nya ketinggalan atau apalah. Kita coba jalankan prodi, errornya kayak gini, indefinite variable my title. Ini ada keterangannya udah. Errornya karena apa? Errornya adalah karena ini my title. Kalian cek aja my title itu ada nggak sih my title. Mungkin aja kalian typo atau datanya mungkin nggak kalian kirim, datanya nggak kalian kirim gitu. Tuh sama aja main title. Jadinya kalian perlu hati-hati. Jangan apa ya, jangan bahasan kayak gitu terus lah sama yang dibahas sama teman-temannya. Bahaslah yang lebih kompleks lagi gitu, yang lebih tinggi. Kalau bahasan masih kayak gini terus, gimana ya, kesulitan kalian nantinya. Teman-teman kalian nggak mungkin ngebantu kalian 100%, kecuali mungkin kalau kalian bayar atau kalian apalah. Kalau pas kalian masih nggak paham dasarnya, ya apalah, bahaya. Masa kalian sudah nggak bosan apa gitu, udah gagal di beberapa mata pelajaran, maka ya pada pelajaran prodi ini kalian minimalnya ya harus bisa lah gitu, harus punya keinginan bisa. Kalau saya sih sudah bosan untuk gagal di mata pelajaran lain, jadi saya akan mencoba yang terbaik di sini. Oke gitu. Untuk baca-baca error kalian harus belajar juga ya, cari tahu dari temennya bagaimana cara baca error. Setelah itu apa lagi ya, nah ya udah, kalau ini kalian udah mantap, kalian lanjut ke sini. Ini bisa kalian lewati terlebih dahulu, karena kalian belum terburu-buru untuk menggunakan ini. Langsung kalian ke OP dasar, terus membuat ini. Saran saya kalian kesini terus kesini. Alasannya apa? Agar kalian tahu pekerjaan kayak gini, view, return view ini dari mana sih? Bagaimana cara kode igniter bekerja di latar belakang dengan view kayak gini? Jadi saran saya kalian ikutin yang ini, buat aplikasi MVC. Ini juga ikutin sih sebelum ini. Urutannya kayak gini dah, dari kiri ke kanan. Saya udah ngikutin ini, tinggal ngelanjut ke cari kode igniter nanti. Kalau pindah ke Laravel nanti bolak-balik, jadi cari kode igniter. Iya,
Jadi kayak gitu dah. Model itu cara kerjanya kayak gimana, itu udah dibahas di sini. Controller itu ada di mana, itu udah dibahas di video ini. Tapi ini pembahasannya berat ya, nggak ringan. Jadi kalian coba aja dulu tonton yang MVC ini, tonton. Kalau udah baru kalau kalian mentok baru diskusi sama teman-teman kalian. Kenapa saya suruh tonton duluan? Karena ya biar kalian nggak menunggu teman dulu, menunggu teman yang lebih tahu baru nonton, itu salah. Jadi kalian tonton dulu, tonton. Kalau stuck artinya kalian sudah mentok, maka diskusi ini adalah pilihan yang tepat. Kalau kalian belum nonton, menunggu teman yang tahu untuk baru menonton, kalian akan ketinggalan. Maka ini jangan ikutin ya. Tonton aja dulu, stuck baru diskusi. Setelah itu apa lagi ya? Kayaknya sekian aja dah. Nggak ada yang bisa saya tambahkan lagi mungkin. Kalau ada mungkin nanti saya tambahkan di deskripsi video. Jadi ya udah gitu aja dah. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum. ABCDE.